Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru, mohon maaf sebelumnya pertanyaan tiang di luar materi kajian. Di satu sisi membawa anak-anak kita ke masjid sangat dianjurkan dan baik agar anak terbiasa rajin ke masjid. Di sisi lain anak-anak yang dibawa ke masjid begitu sampai di masjid dilepas begitu saja dan tidak dituntun atau dibimbing. Mereka ini bermain berlari seperti di lapangan sepak bola sehingga mengganggu kehusyuan orang sedang sholat. Yang jadi pertanyaan yang pertama, apakah solusinya terhadap kejadian seperti ini? Dan yang kedua, dapatkah diterima sholat kita yang ditunggangi oleh anak-anak kita pada saat sedang sholat? Dan yang ketiga, siapakah yang bertanggung jawab dalam hal demikian? Terima kasih, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Yang pertama, bagaimana hukumnya membawa anak-anak ke masjid? Dalam arti kemudian mereka dilepas bermain ke sana kemari, dianggap masjid lapangan bola, kemudian orang sholat dilangkah-langkahi. Apakah berdosa orang yang membawanya ke masjid? Yang pertama, hukum aslinya membawa ke masjid seorang anak kecil adalah mubah, boleh-boleh saja. Tapi kalau datang dalil untuk itu membuat orang menjadi terganggu sholat, baru jatuhnya haram. Al aslu fil asya al ibahah hatta yadullad dalil ala tahrim. Asal dalam segala sesuatu itu boleh sehingga datang dalil untuk mengharamkannya. Sekarang bolehnya datang ya silahkan, karena di masjid adalah rumah Allah. Tetapi ketika anak itu menjadi hal yang membuat orang terganggu di masjid, maka menjadi haram. Ketika haram ya berdosa. Siapa yang haram? Yang membawanya. Nah, maka bagaimana sekarang dia boleh dibawa, kemudian dia menjadi fadilah untuk kita bawa. Ya, tentunya ada akhlaknya, adabnya si teparan. Bagaimana adabnya? Pertama, alimhu annahu baitum min buyutillah. Bada anak jarinu bahwa ini bukan lapangan, bahwa ini bukan meja, bahwa ini bukan makanan. Di sini rumah Allah, rumah Allah. Nah, sehingga ada terkesan, oh ini bukan lapangan tempat bermain. Aja ya pertama dulu, nih masjid tahu me anak kundi, tahu tu ibadah, solat menghadap pada Allah Subhanahu. Itu dulu tanamkan sampai Nabi seluruhnya mengatakan, atau Nabi Ibrahim, ya bunayya ma ta'buduna min ba'di, wahai anakku, bagaimana ibadahmu setelah saya. Maknanya adalah jelaskan dia tentang fungsi masjid, jelaskan dia ini adalah rumah Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai besar nanti jadi dia itu paham ini rumah Allah bukan tempat bermain. Yang kedua, dampingi dia dalam sholat. Dendek lepas ni marak taman bermain jarin si paling parah dengan tua ni jauh-jauh masjid pun lepas sampai yembih jangan nyingklang dan tuan nu kedek tu nu ni dah kurang ajar kelas berat ni telaknat tulan insyaallah taala aras dengan ya jangan. Artinya ketika kita bawa dia ke masjid, dampingi, dendek lepas alur adik alu kedek tu sembahyang bapak ni dengan payan ngoyang, apalagi Pak Abu sembahyang burung husuk ya ndak jadilah dia khusyuk. Nah, maka itu sudah jadi dosa. Ngombentan dampingi ulu lek sedinde badak dendek berjorak lamun wahda badak aja terus berjorak, itulah anak-anak, itulah anak-anak. Kemudian yang ketiga, adabnya jangan berada di depan saf. Di mudi-mudi tahu ya kenapa? Karena kalau di depan saf pasti kena nyingklang waktu berari turun tutulain bendara salah kana, ya yang salah adalah orang tuanya.
numpang le julu doang atau nak beresap ya sili terus ya anakku ni Yuni ya pada si berhak untuk solat ya pada, tetapi apa daruratnya mudaratnya lebih besar ketimbang manfaatnya, yakni di belakang saja ni lek mudi amput tebau arahang dek nejok tutu. Nah, kalau kita ini mengajar seperti itu, anak ini paham, anak ini dapat fadilah, dia tidak kesana kemari mengganggu, nah pahalanya semua kita yang dapat, orang tuanya. Lagu sebalik namun dek tajah aja ya terlepas doang sehingga mengganggu, maka dosanya pun kita yang tanggung, kita yang tanggung. Jadi itu solusinya. Pertama, pahamkan dia ini rumah Allah. Yang kedua, ajarkan dia akhlak di masjid. Yang ketiga, yakni dampingi dia ya agar tidak kemana-mana. Wallahu a'lam. Nah.